Assalamualaikum teman-teman, kami dari kelompok interpersonal. Sebelum masuk pada materi kita kenalan dulu yuk sama anggotanya, ada Ajeng Mailani, Arina Salma Farihah, Asifa Nur Izahte, dan yang terakhir Bakis Fatlatunisa. Apa aja sih yang bakal kita bahas di sini? Materi yang pertama sudah pasti tentang pengertian hubungan interpersonal, kedua ciri-ciri hubungan interpersonal, materi ketiga model-model hubungan interpersonal, yang keempat siklus hubungan interpersonal, kelima faktor-faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal, dan terakhir jenis-jenis hubungan interpersonal. Gak perlu lama lagi, langsung aja yuk kita bahas materinya. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian hubungan interpersonal. Interpersonal secara umum adalah proses komunikasi yang berlangsung antara dua orang atau lebih secara tatap muka. Sedangkan hubungan interpersonal adalah hubungan di luar diri atau disebut juga sebagai penyesuaian dengan orang lain. Hubungan interpersonal adalah hubungan yang terdiri atas dua orang atau lebih yang memiliki ketergantungan satu sama lain dan menggunakan pola interaksi yang konsisten. Menurut Enjang, hubungan interpersonal adalah komunikasi antar orang secara tatap muka yang memungkinkan setiap peserta menangkap langsung baik secara verbal maupun secara tatap muka. Selanjutnya di sini ada ciri-ciri hubungan interpersonal. Menurut Judy Pearson menyebutkan karakteristik dalam hubungan interpersonal yaitu dimulai dengan diri pribadi atau self. Maksudnya yaitu segala penafsiran pesan maupun penilaian mengenai orang lain berangkat dari diri sendiri, yaitu eksplorasi diri konselor terhadap konseli. Selanjutnya bersifat transaksional atau saling mengisi, bisa disebut juga sebagai komunikasi diadik karena bersifat dinamis. Selanjutnya ada menyangkut aspek isi pesan dan hubungan antar pribadi, hubungan interpersonal itu sendiri. Yang selanjutnya ada kedekatan fisik antara pihak-pihak yang berinteraksi dan dapat berupa fisik atau psikis. Selanjutnya ada interdependensi, yaitu adalah saling bergantung satu dengan yang lainnya atau saling memberikan kepercayaan. Interdependensi terjadi ketika dua orang atau lebih saling mempengaruhi perasaan satu sama lain, juga mempengaruhi pikiran dan perilaku. Dalam termin dependensi berarti hasil yang diterima oleh seseorang akan bergantung pada perilaku orang lain atau disebut juga sebagai interference. Selanjutnya mengenai model-model hubungan interpersonal, berdasarkan teori dari Kahneman dan Hammond, ada 4 model hubungan interpersonal. Seperti yang bisa kita lihat, pertama ada model pertukaran sosial. Pandangan model ini mengenai hubungan interpersonal menyerupai transaksi dagang. Maksudnya, ada untung dan juga rugi. Jika untung, maka transaksi berjalan dengan baik dan mulus. Namun sebaliknya, jika kita rugi, maka hubungan itu akan terganggu. Hal ini menyatakan rasa suka kita kepada orang lain berdasarkan keuntungan dan kerugian yang diberikan orang tersebut kepada kita. Beralih ke model selanjutnya, yaitu model peranan. Teori ini menyatakan bahwa hubungan interpersonal akan berjalan baik apabila setiap individu bertindak sesuai peranan. Ekspektasi peranan mengacu kepada kewajiban, tugas, dan hak yang berkaitan dalam posisi tertentu dalam suatu kelompok. Tuntutan peranan adalah desakan sosial yang mengharuskan individu memenuhi peranannya. Dalam hubungan interpersonal, desakan halus maupun kasar diperbolehkan untuk terlaksananya peran. Selanjutnya, ada model permainan. Model ini berasal dari psikiater Eric Barne dalam bukunya Games People Play. Dalam model ini, orang-orang terhubung dalam berbagai permainan yang didasari oleh 3 kepribadian manusia, yaitu orang tua, anak-anak, dan juga dewasa. Contohnya, orang tua cenderung menyayangi dan memaklumi kesalahan anak-anak, sabar dan juga bijaksana. Sedangkan orang dewasa akan lebih lugas dan sadar akan tanggung jawabnya. Dan terakhir, anak-anak akan cenderung manja dan bahkan menangis terseduh-seduh apabila tidak terpenuhi keinginannya. Maka, hubungan interpersonal ditentukan oleh bagaimana kesesuaian setiap individu dengan kodrat yang seharusnya. Terakhir, ada model interaksional.
Model ini menyatakan bahwa hubungan interpersonal merupakan suatu proses interaksi. Masing-masing orang ketika berinteraksi tentunya memiliki tujuan, harapan, kepentingan, perasaan cinta ataupun benci, dan sebagainya, yang akan menjadi input untuk menggerak dalam situasi tertentu. Proses hubungan interpersonal, sedangkan outputnya adalah kesenangan, pengalaman, pembelajaran, dan lainnya. Jadi, hubungan interpersonal dapat dipandang sistem dan sifatnya dengan memahami karakteristik dan sifat kelompok maupun lingkungan, yang dimana setiap hubungan dilihat dari tujuan, peran, dan juga permainan. Siklus hubungan interpersonal. Siklus sendiri memiliki arti sebagai proses sinambung dari satu tahap ke tahap berikutnya secara berputar, sehingga setelah sampai pada tahap akhir dari siklus, kemungkinan untuk kembali ke tahap awal itu memungkinkan. Pada hakikatnya, pola hubungan interpersonal merupakan bentuk dari sebuah siklus, di mana pada tahap siklus hubungan interpersonal itu dimulai dari tahap perkenalan menuju kebersamaan, kemudian ada tahap perpisahan, kemudian kembali lagi kepada tahap awal. Pertama ada tahap perkenalan. Tahap ini ditandai dengan adanya tindakan memulai. Biasanya dilakukan oleh seseorang itu dengan hati-hati agar terbentuk persepsi dan first impression yang baik. Tahap ini merupakan langkah awal daripada fase kontak permulaan. Menurut William Brooks dan Philip Emmert, bahwa kesan pertama sangat menentukan. Karena itu, hal-hal yang pertama kelihatan menjadi sangat penting. Contohnya saja penampilan fisik, apa yang diucapkan pertama, apa yang dilakukan pertama menjadi penentu terhadap pembentukan citra pertama orang tersebut. Terus yang kedua ada penjajakan atau experimenting. Pada tahap penjajakan merupakan suatu usaha mengenal diri orang lain. Pada tahap ini digunakan untuk mencari perbedaan dan kesamaan masing-masing individu. Bila merasa ada kesamaan, maka dilakukan proses pengungkapan diri, pengidentifikasian status sosial. Contohnya itu ada status ekonomi, pendidikan maupun agama. Terus tahap yang ketiga ada tahap penggiatan atau intensifying. Tahap ini ditandai dengan mulai menjalin kedekatan, mulai berbagi informasi pribadi, mulai akrab sehingga banyak perubahan ketika berinteraksi, derajat keterbukaan lebih besar, dan frekuensi komunikasi juga semakin tinggi. Selanjutnya ada tahap pengikatan atau bonding. Tahap yang lebih formal terjadi bila dua orang mulai menganggap diri mereka sendiri sebagai pasangan. Dapat berupa pasangan, persahabatan, suatu kelompok, dan sebagainya. Yang terakhir ada tahap kebersamaan. Pada tahap ini merupakan tahap puncak daripada hubungan interpersonal. Hakikat kebersamaan adalah bahwa setiap individu saling menerima seperangkat aturan yang mengatur hidup mereka. Perasaan saling menerima, saling menghargai, dan saling menghormati. Baik, di sini ada faktor-faktor terjadinya hubungan interpersonal. Dalam suatu hubungan, tentunya ada beberapa faktor yang mempengaruhi hubungan interpersonal. Ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Nah, dalam faktor internal ini terbagi menjadi dua, yaitu kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation, dan juga pengaruh perasaan. Kebutuhan untuk berinteraksi atau need for affiliation menurut McClelland adalah suatu keadaan di mana seseorang berusaha untuk mempertahankan suatu hubungan, bergabung dalam kelompok, berpartisipasi dalam kegiatan, menikmati aktivitas bersama keluarga atau teman, menunjukkan perilaku saling bekerja sama, saling mendukung, dan konformitas. Faktor internal yang kedua ini ada pengaruh perasaan. Penelitian dari Birne dan kawan-kawannya pada tahun 1975 dari Fraley dan Aron menunjukkan bahwa dalam berbagai situasi sosial, humor digunakan secara umum untuk mencairkan suasana dan memfasilitasi interaksi pertemanan.
Humor yang menghasilkan tawa dapat membuat kita lebih mudah berinteraksi, sekalipun dengan orang yang belum dikenal, sehingga kita lebih dapat berpikir lebih sehat dan berperilaku lebih baik. Jadi kita akan lebih mudah berinteraksi dengan orang lain pada saat kondisi perasaan kita sedang senang dibandingkan jika kondisi perasaan kita sedang negatif. Hal ini terjadi pada saat senang, kita lebih terbuka untuk melakukan komunikasi. Faktor selanjutnya ada faktor eksternal yang terbagi lagi menjadi 5, yaitu ada kedekatan atau proximity, daya tarik fisik, kesamaan atau similarity, kemampuan atau competence atau juga ability, dan juga kesukaan secara timbal balik atau reciprocal liking. Faktor eksternal yang pertama ini ada kedekatan atau proximity. Tentang arti dari kedekatan dalam hubungan interpersonal, menurut Baron dan Birne menjelaskan bahwa kedekatan secara fisik antara orang yang tinggal dalam satu lingkungan yang sama, seperti di kantor dan di kelas, menunjukkan bahwa semakin dekat jarak geografis di antara mereka, semakin besar pula juga kemungkinan kedua orang tersebut untuk sering bertemu. Faktor eksternal yang kedua ini ada daya tarik fisik. Salah satu alasan bahwa daya tarik fisik menjadi daya tarik interpersonal karena sebagaimana ras dan jenis kelamin, penampilan fisik adalah sumber informasi yang tampak dan dengan cepat mudah didapat. Daya tarik fisik juga dapat mempengaruhi kepribadian pemiliknya. Jadi kita cenderung untuk memilih berinteraksi dengan orang yang menarik dibandingkan orang yang kurang menarik, karena orang yang menarik memiliki karakteristik lebih positif. Faktor eksternal yang ketiga ini ada kesamaan atau similarity. Kesamaan sikap kita dengan orang lain memperteguh kemampuan kita dalam menafsirkan realitas sosial. Orang yang mempunyai kesamaan dengan kita cenderung menyetujui gagasan kita dan mendukung keyakinan kita tentang kebenaran pandangan kita. Kita cenderung berinteraksi lebih akrab dengan orang yang memiliki kesamaan dengan kita. Faktor eksternal yang keempat ini ada kemampuan atau competence. Menurut teori pertukaran sosial, ketika orang lain memberi ganjaran atau konsekuensi positif pada kita, maka kita cenderung ingin bersamanya. Orang yang mampu, kompeten, dan pintar dapat memberi keuntungan kepada kita, mereka dapat membantu menyelesaikan masalah, memberi nasihat, dan sebagainya. Hal ini menyebabkan orang yang memiliki kemampuan lebih disukai daripada sebaliknya. Dan faktor eksternal yang terakhir ini ada kesukaan secara timbal balik atau reciprocal liking. Dikutip dari Dwyer pada tahun 2000, secara umum kita menyukai orang yang juga menyukai kita dan tidak menyukai orang yang juga tidak menyukai kita. Dengan kata lain, kita memberikan kembali reciprocate perasaan yang diberikan orang lain kepada kita. Terakhir, mengenai jenis-jenis hubungan interpersonal. Pertama, hubungan interpersonal berdasarkan jumlah individu yang terlibat. Jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu dyad dan triad. Dyad adalah hubungan antar dua individu, sedangkan triad adalah hubungan antar tiga individu. Hubungan triad memiliki ciri yang lebih kompleks dan keputusan pun diambil dari voting, sedangkan dalam dyad keputusan diambil melalui negosiasi. Lalu yang kedua, ada hubungan interpersonal berdasarkan tujuan pencapaian. Hal ini dibagi menjadi dua, yaitu hubungan tugas dan hubungan sosial. Hubungan tugas adalah hubungan yang terbentuk untuk sesuatu yang tidak bisa berjalan sendiri, jadi harus dikerjakan bersama-sama. Sedangkan hubungan sosial adalah hubungan yang terbentuk karena personal, seperti halnya sahabat. Lalu yang ketiga, ada hubungan interpersonal berdasarkan jangka waktu. Hubungan jenis ini dibagi menjadi dua, yaitu jangka panjang atau hubungan yang berlangsung lama dan juga hubungan jangka pendek, yaitu hubungan yang hanya berlangsung sebentar. Contohnya, ketika kedua orang yang saling menyapa di jalan. Lalu yang terakhir ada hubungan interpersonal berdasarkan tingkat kedalaman atau keintiman. Hal ini juga dibagi menjadi dua, yaitu hubungan biasa dan juga hubungan intim, yang dimana semakin intim suatu hubungan, maka semakin besar pula kemungkinan terjadinya penyingkapan-penyingkapan hal-hal yang pribadi. Hai teman-teman, itulah tadi penjelasan